Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Renali Pramudia. So today in this video, I would like to make a summary from the material that was presentation in INASL 2020 that was taught a few days ago, and in this video I will like to summary what the points from the presentation, what the main idea, what the topic, and I would like to discuss this as a summary. So if you want to more, let's watch this video. The session I would like to summary, or I would like to discuss in the international conference or INASL 2020 is in the plenary speaker session, and the first material was presented by Mr. Imam Kolyubi, and the theme is about the theme is Derrida's deconstruction on linguistic and literature, exploring diversity and unraveling absolutions meaning. So the ideology by Mr. Derrida is classified a post-modern figure is due to the fact, and he is considered his standard of thinking, which tends to be individually as opposite to university and symbolism. And it means Derrida, or Mr. Derrida, is talk about individual figure has fact can be opposite to universality and symbolism with standard thinking. And for the concept is, according to the Heidegger, to find a real meaning, such a tradition must be destroyed or discretion, replaced with the newer orientation and approach. It means the concept have demolition with inspiration originated from Heidegger and Nichols, and in the futures rejecting some points of several characterism of Derrida's deconstruction. And the linguistic using semantic or pragmatic as two approach used in the meaning process is in linguistic as work. There are example of two books, and in the conclusion from this material is, given the linguist or language learning freedom, autonomy in interpreting and defining the object of analysis. In the other hand, Derrida's or Mr. Derrida's in his deconstruction give opportunity to all people that wants or that want to learn more about interpreting and defining object of analysis have free thinking to describe their mind. Jadi pada materi pertama yang disampaikan dalam INASL workshop itu disampaikan oleh Bapak Imam Kolyubi, dan tema yang dibahas adalah mengenai dekonstruksi Derrida tentang linguistik dan sastra, menjelajahi keragaman dan mengurangi makna absolutisme. Jadi siapa Derrida ini yang menjadi topik pembahasan ini? Derrida adalah seorang filsuf Prancis yang dianggap sebagai pengusung tema dekonstruksi di dalam filsafat postmodern. Derrida atau bernama lengkap Jacques Derrida lahir di El Biar, Aljazair pada tanggal 5 Juli tahun 1930. Jadi yang dibahas atau yang dibahas oleh Pak Imam Kolyubi ini adalah mengenai ideologi. Jadi Derrida ini mengklarifikasikan bahwa sosok postmodernis dianggap sebagai standar pemikiran yang cenderung individual.
sebagai lawan universalitas dan simbolisme. Artinya itu adalah pembicaraan yang Derrida sampaikan tentang sosok individual itu memiliki fakta yang dapat bertentangan dengan universalitas dan simbolisme dengan pemikiran standar. Jadi biasanya bisa terjadi pertentangan fakta, ya, memiliki fakta bahwa dapat terjadi pertentangan antara universalitas dan simbolisme dalam suatu pemikiran yang dianggap standar dan konsep. Menurut Heidegger, juga salah satu ilmuwan terkenal dalam bidang linguistik, untuk menemukan makna yang sebenarnya itu ada suatu tradisi yang harus dihancurkan atau diganti dengan orientasi dan pendekatan yang lebih baru. Artinya konsep tersebut mengalami pembongkaran dengan inspirasi yang berasal dari Heidegger dan Nietzsche. Jadi bisa kita katakan bahwa konsep yang diusung oleh Bapak Derrida ini mengalami suatu pembongkaran dengan inspirasi. Bilang seperti ini adalah inspirasi dari Heidegger dan Nietzsche yang mengalami pembongkaran. Sedangkan mengenai Pitur ini adalah menolak beberapa poin sebagai beberapa karakteristik dekonstruksi Derrida. Jadi dalam dekonstruksi Derrida ini ada beberapa poin yang dianggap dalam karakteristik yang memang ditolak. Kemudian dalam sisi linguistik itu menggunakan semantik dan pragmatik sebagai dua pendekatan yang digunakan dalam proses pemaknaan. Seperti dalam linguistik sebagai karya atau dua ada sebagai karya. Jadi kesimpulannya dari pembahasan yang disampaikan oleh Mr. Imam atau Qalyubi atau Bapak Imam Qalyubi ini adalah mengingat kebebasan ahli bahasa atau bahasa otonomi dalam mentafsirkan dan mendefinisikan objek analisis. Sedangkan di sisi lain, dekonstruksi yang dicetuskan oleh Derrida ini memberikan kesempatan kepada semua orang yang ingin belajar lebih banyak tentang menafsirkan dan mendefinisikan objek analisis yang memiliki pemikiran yang bebas dan menggambarkan yang ingin mereka pikirkan. And for the second material was explained by Miss or Professor Maria Luardini, and the topic is about the role of linguistics for language teaching. And the topic is there are 4 types of teacher competence. There is professional teacher, pedagogy, personal, and social. Teachers should be professional on their duty taught learners. Pedagogy on each education system, teacher, personal, and social should be right and open, polite, well mannered, and courteous. Professor Maria also give language teacher comprehension. There are linguistic, pedagogy, and social linguistic and strategy. And the linguistic and curriculum, the presenter bring VVG or professional program, and also GBA or genre-based approach. And then for the terms it use language features, social function, and generic structure. And obstacles for English teachers, there are 2 points. There is a communicative approach and genre-based approach. And implication and suggestion is a new curriculum should be comprehensively introduction to all teachers and for teachers. Knowledge upgrading is a need to have similar perfection and concept between the discussion maker and teacher. Jadi pada materi kedua ini itu disampaikan oleh Profesor Maria Luardini,
Dan topik yang dibahas pada pembahasan kedua ini adalah mengenai tentang peran linguistik untuk pengajaran bahasa Inggris. Di sini oleh presenter atau oleh Ibu Maria Luardini ini, beliau itu menyampaikan bahwa dalam kompetensi guru itu ada 4 jenis, yaitu pertama adalah profesional, pedagogi, personal, dan sosial. Dan guru harus profesional dalam tugas mengajar peserta didiknya, dan pedagogi pada setiap pendidikan, guru pribadi dan sosial harus cerdas dan terbuka, sopan santun, dan cerdas dan terbuka. Dan maksudnya di sini adalah memang guru itu harus profesional dalam mengajar peserta didik. Mereka harus pandai dan memiliki pribadi yang sopan dan memiliki kepandaian dalam bersosial. Dan sebagai seorang guru itu harus terbuka. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa memberikan kompetensi guru bahasa yaitu linguistik, pedagogi, sosiolinguistik, dan strategi. Jadi guru itu kalau bisa harus memiliki 4 hal ini. Guru bahasa itu minimal harus menguasai yang 4 hal ini. Itu pertama adalah linguistik, pedagogi, sosiolinguistik, dan strategi. Kemudian pada linguistik dan kurikulum, beliau menjelaskan bahwa ada presenter yang membawakan PPG atau disingkat dengan program propersi. Dan juga ada yang dinamakan dengan GBA atau kepanjangan dari Gens Based Approach. Lalu untuk istilah yang digunakan fitur bahasa, fungsi, dan sosial, dan juga generik, itu maksudnya begitu. Kemudian hambatan bagi guru bahasa itu ada 2 hal, yaitu dalam pendekatan komunikatif dan pendekatan berbasis genre. Jadi biasanya 2 hal inilah bisa menjadi hambatan bagi seorang guru bahasa Inggris atau guru bahasa. Yang sering terjadi itu adalah 2 hambatan ini, yaitu hambatan pada pendekatan komunikatif dan kemudian hambatan pada pendekatan berbasis genre. And the next material was explained or was discussed by Mr. Abdul Sahid, and the topic is, or the theme is about English language teaching during the COVID-19 outbreak, bibliometric analysis. In ELT research still goes on the way. It does. At this point during the COVID-19 outbreak, the research continue, and they have to give their high appreciation to them, or we must give our high appreciation to them who keep doing research in this pandemic situation. And some COVID-19 related article in ELT are still in review or editing process, and bibliometric data have increased to high number of 1,538 journal article published in 2020. Kemudian pada pembahasan berikutnya atau materi yang dibahas berikutnya ini disampaikan oleh Bapak Abdul Syahid, dan topik yang dibahas mengenai tentang English language teaching during the COVID-19 outbreak, bibliometric analysis atau pengajaran bahasa Inggris selama wabah COVID-19 dan analisis bibliometrik. Jadi singkatnya dalam materi yang disampaikan oleh Mr. Abdul Syahid ini atau Bapak Abdul Syahid ini adalah, walaupun saat ini kita sedang berada dalam masa pandemik atau masa pandemik COVID-19 atau COVID-19 atau yang kita kenal juga dengan virus corona, penelitian ELT English Literature ternyata masih berjalan sampai saat ini. Ini membuktikan bahwa pandemik bukan menjadi suatu halangan untuk tidak berlangsungnya suatu penelitian. Dan para peneliti ini yang tetap berjuang, tetap melakukan penelitian walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini, harus kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mereka, karena mereka bisa dibilang adalah seseorang yang
luar biasa ya. Ini bisa kita anggap sebagai seseorang berjuang di tengah medan perang. Mereka tetap melakukan penelitian agar keilmuan itu masih tetap berlanjut walaupun keadaan sangat tidak memungkinkan, apalagi tengah pandemik seperti ini. Tapi mereka tidak menyerah dan kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mereka. Kemudian ternyata COVID-19 ini ada yang diangkat sebagai suatu tema dalam penelitian mereka, sehingga beberapa artikel terkait dengan COVID-19 pada DLT ini masih dalam proses review atau editing. Artinya mereka sedang melakukan review atau pengeditan mengenai apakah COVID-19 ini bisa kita angkat sebagai suatu tema penelitian, dan tentunya menarik untuk ditunggu. Dan ternyata menurut data bibliometrik ini mencatat bahwa data bibliometrik ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 1.538 artikel jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020. Itu membuktikan bahwa pandemik ini tidak menjadi halangan. Ini terbukti dari angka ini, terlihat angka dari data bibliometrik ini menyatakan bahwa ada sekitar 1.538 artikel. Itu membuktikan bahwa pandemik ini tidak menjadi halangan untuk para researchers atau para peneliti untuk membuat artikel-artikel jurnal mereka dengan menarik. Bahkan sebagian dari mereka malah bersemangat walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini. And for the last material was explained or was presented by Wahyuningsih Usadiati, and the topic is about congruence of verbal signals and non-verbal signals in teaching communication. Communication is continuous process of expressions, interpretations, which include system of sign and symbolism of language, accompanied by body language, such as convey meaning, present ideas, feeling, track opinions, and make recipients. And teaching's a type of communicative behavior, indeed, to cause recipients, children, to do something. And to point above is explaining is about the communication and teaching, whether these two means have connection and exactly use language and body language. And teaching communication, congruence of verbal signal as language and non-verbal signal as body language. Jadi materi terakhir pada International Conference atau INASL 2020, INASL 2020 itu disampaikan oleh Ibu Wahyuningsih Usadiati, dan topik yang beliau bahas adalah mengenai congruence of verbal signal and non-verbal signal in teaching communication, atau kesesuaian dalam sinyal verbal dan sinyal non-verbal dalam suatu komunikasi pengajaran. Jadi komunikasi itu adalah proses ekspresi. Di sini beliau menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses ekspresi, tafsir yang berkesinambungan yang meliputi sistem tanda dan simbol bahasa yang disertai dengan tubuh, seperti menyampaikan makna, menghadirkan ide, perasaan, pemikiran, opini, dan membuat penerimanya. Kemudian dalam suatu pengajaran, suatu perilaku komunikatif yang dimaksud itu agar penerima siswa melakukan sesuatu. Dan itu menjelaskan tentang komunikasi dan pengajaran, apakah kedua sarana ini memiliki keterkaitan atau justru menggunakan bahasa dalam dan bahasa tubuh. Jadi kemudian beliau sini menjelaskan juga bahwa dalam komunikasi pengajaran, kesesuaian penerimaan sinyal atau congruence of verbal signal itu adalah bahasa, sedangkan dalam non-verbal itu adalah bahasa tubuh. Jadi kemudian beliau sini menjelaskan, ada singkatnya adalah bahwa dalam suatu pengajaran ada timbal balik gitu antara pengajar dan penerima siswa. Dan ini menjelaskan dua sarana. Ada dua sarana yang digunakan, yaitu pertama menggunakan bahasa yang kita ucapkan, dan kedua itu menggunakan bahasa tubuh. Dan seperti yang dijelaskan beliau tadi, yang termasuk ke dalam bahasa itu termasuk ke dalam sinyal yang verbalnya ya, atau verbal signal, sedangkan yang bahasa tubuh itu termasuk ke dalam kategori yang
non verbal atau non verbal signal. Ini signal non verbal signal. Thank you very much for watching this video. I hope you can catch what the point from this video, you can understand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.